Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Bila kita lanjutkan dengan pembahasan, kita akan kembali membahas mengenai analisis pada rangkaian AC. Nah, memang identiknya ketika kita belajar rangkaian listrik itu, kita membahas mengenai analisis rangkaian. Ini saya kutip, jadi langsung saja kita membuka bukunya, jadi saya tidak buat PowerPoint supaya Anda bisa membaca juga bagaimana urutan penyampaian materi mengenai analisis rangkaian AC atau arus bolak-balik. Ada 3 hukum yang berperan dalam analisis rangkaian ini adalah pertama hukum Ohm, yaitu tegangan sama dengan arus dikalikan dengan impedansi. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff. 1, yang merupakan sigma arus pada titik percabangan sama dengan 0, atau arus yang masuk dan keluar titik percabangan sama dengan atau sama, arus masuk dan arus keluar titik percabangan. Kemudian hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma V sama dengan 0, artinya jumlah keseluruhan tegangan dalam suatu loop tertutup itu sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh untuk penjelasan bagaimana hukum-hukum ketiga hukum tersebut diterapkan dalam rangkaian. Misalnya di sini ada sebuah rangkaian dengan sumber 10 cos 4T volt, sementara dia ada R, L, dan C. Ada R 2 ohm, L setengah Henry, dan C-nya setengah farad. Kita disuruh menentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Pertama kita rubah dalam bentuk fasor. Jadi kalau yang 10 cos 4T tadi, jadi 10 dengan fasornya atau sudut fasanya itu adalah 0. Kemudian 2 ohm tetap 2 ohm. Kemudian setengah farad ini menjadi minus J per 2. Karena asalnya adalah dari X C itu sebenarnya seper omega C. Atau sama dengan seper 2 pi F C. Makanya dia nanti jadinya minus J per 2. 2 pi kali F kali C. Jadi kemudian di sini omeganya berapa? Omega itu sama dengan kalau dalam ini berarti 4. 4 dari persamaan ini. Omega itu adalah sama dengan 4. Kemudian begitu juga dengan ini jadi J2, yaitu karena rumusnya adalah XL sama dengan omega kali L. Jadi sedangkan ini J, sini adalah minus J. Oke, setelah semua komponen ini kita buat dalam bentuk fasornya, baru kita ya tinggal selesaikan aja bahwa arus sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi. I sama dengan V per Z. Kita lihat di sini I adalah V-nya adalah 10, kemudian Z-nya adalah 2 tambah J2 dikurang setengah J atau J per 2. Sehingga sama dengan 10 sudut 0 derajat dibagi 2 tambah
J 3/2. Kemudian tentunya yang bawah ini kita harus buat dalam bentuk sudut juga. Dalam bentuk sudut gini. Dan real. Dan sini sudutnya theta. Oke. Kita lihat di sini untuk 2 ditambah J 3/2 itu sama dengan 25. Sudutnya adalah 36,9. Jadi dari mana dapat 25 itu? Adalah dari 2 kuadrat tambah 3/2 kuadrat terus diakarkan. Kayaknya bukan 25 ya. Tapi 2,5 ya. 2,5, sorry ini salah. Ini bukan 25 tapi 2,5. 10 dibagi 2,5 sama dengan 4 dengan sudut. Karena 36,9 ini menjadi penyebut atau di bawah tanda bagi, maka kalau dia naik ke atas menjadi minus. Itu 4 dengan sudut minus 36,9 derajat. Ini permasalahannya adalah bagaimana kita mengubah bentuk-bentuk dari bentuk bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu yang ada nilai JJ-nya itu. Misalnya 2 tambah J 3/2 itu bilangan kompleks. Kemudian dijadikan dalam bentuk fasor. Kalau kita sudah tahu itu, ya kita tinggal menghitungnya seperti kita menghitung di rangkaian DC. Rumus yang paling berperan adalah sama dengan V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Setelah kita dapatkan ini, barulah kita rubah lagi dalam bentuk bilangan fasor.